Halo, assalamualaikum teman-teman. Di bab kali ini kita akan membahas tentang arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Dan untuk teman-teman jangan lupa diamati ya. Jadi teman-teman, dalam arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, ada dua nama yang menonjol sebagai arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal 1808 hingga 1811 ketika Belanda dikuasai oleh Prancis, dan kedua Letnan Inggris Stafford Raffles, Gubernur Jenderal 1811 hingga 1816 ketika Jawa dikuasai Inggris. Dan Daendels mereorganisasi pemerintah kolonial pusat dan daerah dengan membagi Pulau Jawa dalam bentuk distrik, yang juga dikenal sebagai residensi, yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa yang disebutkan residen, yang secara langsung merupakan bawahan dari dan harus melapor kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Jadi teman-teman, para residen ini bertanggung jawab atas berbagai hal di residensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian. Raffles melanjutkan reorganisasi pendahuluannya dengan mereformasi pengadilan, polisi, dan sistem administrasi di Jawa. Dalam memperkenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak, kira-kira nilai 2/5 dari panen tahunan mereka kepada pihak berwenang. Raffles juga sangat tertarik dengan budaya dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817, ia menerbitkan bukunya The History of Java, salah satu karya akademisi pertama yang topiknya Pulau Jawa. Jadi teman-teman, secara penjabarannya dalam pemerintah saat itu, reorganisasi administrasinya yang diterapkan Raffles juga berarti meningkatkannya intervensi pihak asing di masyarakat dan ekonomi Jawa, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi di Pulau Jawa antara tahun 1825 dan tahun 1890. Sehingga sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang direct atau langsung maupun didualistik, bersamaan dengan hierarki Belanda. Ada hierarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Bagian atas struktur hierarki pribumi ini terdiri dari para aristokrasi Jawa, sebelumnya para pejabat yang pengelolaan kerajaan Mataram, namun karena dikuasai penjajahan, para priai ini terpaksa melaksanakan kehendak Belanda. Selain dengan kewenangan dan kekuasaan didasari meningkatnya dominasi Belanda atas Pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan. Hal ini dilihat tak kala pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membangun jalan di tanah yang dimiliki Pangeran Diponorogo, yang ditunjuk sebagai wali tahta Yogyakarta setelah kematian mendadak saudara tirinya. Ia memberontak dengan didukung oleh mayoritas penduduk di Jawa Tengah dan ia menjadikannya perang jihad. Dengan demikian perlawanan rakyat pribumi dengan Belanda tidak terhindarkan. Maka perang ini berlangsung dalam kurun waktu tahun 1825 hingga 1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 2.015.000 orang, sebagian besar orang Jawa. Tapi setelah perang, Jawa selesai dan di Pangeran Diponorogo ditangkap, Belanda jauh lebih kuat di Jawa dibandingkan sebelumnya. Nah teman-teman, gimana nih? Asik bukan untuk mengetahui dan membahas arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia? Dan untuk teman-teman jangan lupa dan jangan sampai terlewatkan kita di bab-bab selanjutnya. Sampai jumpa di bab selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.